hadis tentang kisah keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tiberias, keringnya mata air Yugar, dan pohon kurma Baisan yang tidak lagi berbuah. Dan tanda-tanda tersebut kini benar-benar sudah terjadi. Sekarang ini anak buah Dajjal sudah banyak yang datang ke Indonesia. Mereka memiliki misi menghancurkan Indonesia karena Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Tidak main-main, anak buah Dajjal ini ada yang sangat tua usianya. Ia hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, sekaligus musuh Rasulullah yang merasuki kaum kafir Quraisy untuk menentang agama Allah beserta Rasulnya. Lalu bagaimanakah cara Dajjal menghancurkan negeri ini? Berikut cara Dajjal menghancurkan Indonesia. Namun sebelumnya kita klik tombol subscribe agar channel ini terus bisa berkarya dan berikan info-info yang bermanfaat lainnya. Anak buah Dajjal yang tertua sudah merasuki umat muslim sejak tahun 1970 Masehi. Dan semua jin, setan, iblis mereka tunduk kepada anak buah Dajjal yang paling tua ini. Karena pangkatnya lebih tinggi di atas iblis, setan, apalagi jin. Anak buah Dajjal sangat banyak sekali jumlahnya. Karena setiap kali ia masuk ke tubuh manusia, maka ia akan membelah diri menjadi 1000 anak buah Dajjal lagi. Tugasnya adalah menyesatkan umat manusia di muka bumi ini, dan jangan sampai patuh kepada perintah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak manusia yang bisa dimasuki anak buah Dajjal untuk diadu domba, memfitnah, dan berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka akan semakin besar pula anak buah Dajjal tersebut. Dan tuannya atau sang Dajjal asli akan bertambah besar. Karena ibarat ia makan dari hasil fitnahan anak buahnya yang ditebarkan kepada umat manusia di muka bumi ini. Wujud aslinya sangat menyeramkan. Badannya tinggi besar, tanduknya di mana-mana, dan di keningnya bertuliskan tulisan kafir. Anak buah Dajjal bisa masuk sendiri ke badan manusia, ataupun masuk melalui sihir yang dikirimkan oleh para dukun. Ia numpang melalui jin yang masuk ke badan manusia. Memang sangat licik dan sakti anak buah Dajjal ini. Ia bisa membelah diri dari satu menjadi 1000 anak buah Dajjal yang lain. Jadi seakan-akan jika ada yang dikeluarkan satu dari badan manusia yang dikeluarkan oleh kiai atau ulama, maka akan kembali lagi. Padahal tidak demikian. Itu adalah anak buah Dajjal yang lain. Ini adalah tipu daya anak buah Dajjal agar tidak mempercayai sang yai atau ulama peruqyah tersebut dan membuat hati sang pasien menjadi bimbang, ragu, dan tak mempercayai Allah. Anak buah Dajjal akan sulit memasuki manusia yang rajin beribadah. Tetapi begitu masuk ke tubuh manusia, ia akan sangat sulit keluar. Karena dapat membelah diri, berbeda dengan jin, setan, iblis. Tingkat kesaktian makhluk yang satu ini jauh di atasnya. Ia juga bisa membakar tumbuh-tumbuhan, bahkan hutan sekalipun, hanya dengan tiupan. Karena ia diberi kesaktian oleh tuannya, yaitu sang Dajjal. Jadi bisa saja kebakaran hutan selama ini adalah ulah dan campur tangan anak buah Dajjal tersebut. Dan yang tak kalah mengerikan adalah Dajjal kini telah mengirim jutaan pasukan iblis
untuk menguasai dunia ini dengan merasuki orang-orang yang lemah imannya, jauh dari Allah, dan berbuat maksiat angkara murka. Anak buah Dajjal beserta pasukan iblis ingin menghancurkan Indonesia melalui remaja kita, terutama para mahasiswa, pemimpin-pemimpin negeri ini, dan para ulama. Karena mereka yang paling berperan di negara Islam terbesar di dunia ini, dengan cara mengadu domba antar sesama manusia, bahkan umat muslim, menebar fitnah serta kebencian di mana-mana, sehingga pertikaian dan permusuhan bangsa ini tak terelakkan lagi. Jika ulama atau kiai saja bisa dirasukinya, apalagi dengan kita yang sangat lemah imannya, maka hendaklah kita meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Memfitnah adalah hobi anak buah Dajjal. Ia masuk ke dalam hati para remaja yang dirasukinya, sehingga tidak mau sholat, berbuat maksiat, dan menjadi anak durhaka. Anak buah Dajjal mempunyai misi terbesar mengadu domba bangsa Indonesia, agar negara ini hancur terlebih dahulu atau mengkiamatkan Indonesia paling awal, terutama Pulau Jawa. Menurut anak buah Dajjal, tuanya atau Sang Dajjal kini sudah berada di dekat kepulauan Indonesia. Anak buah Dajjal juga merasuki para dukun santet untuk membunuh para ulama yang taat kepada Allah. Sungguh sangat kejam perbuatan anak buah Dajjal ini. Ia akan terus merasuki remaja kita, perempuan-perempuan, dan para pemimpin Indonesia, serta para kiai untuk mengadu domba mereka, agar berselisih paham, menebar fitnah, serta kebencian di mana-mana, sehingga pertikaian dan permusuhan bangsa ini tak terelakkan lagi. Kekacauan di mana-mana agar Indonesia makin rusuh dan Islam makin pecah. Kemudian banyak yang masuk neraka karena ulah mereka. Banyak ulama, kiai yang Islam ibadahnya rajin, namun sering menebar kebencian di negeri ini, sehingga terjadi fanatisme terhadap suatu golongan atau aliran tertentu dan anti dengan yang lain. Itulah ulama yang sudah dimasuki anak buah Dajjal, agar Indonesia hancur secepat-cepatnya dan Dajjal asli akan segera datang menebar kehancuran di mana-mana. Kerusakan alam dan bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini, musim kemarau yang semakin panjang, juga adalah tanda-tanda akhir zaman telah tiba. Jika kita ingin terhindar dari Dajjal laknatullah ini, maka dari sekarang kita harus meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perbanyak sholawat, zikir, jauhi semua larangan Allah. Karena anak buah Dajjal, setan dan iblis tidak akan kuat bersemayam di badan manusia jika manusia tersebut rajin sholat, banyak berzikir, puasa, dan bersedekah. You